Berikutnya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap vonis Habib Rizik Syihab? Wah, ini terhadap vonis Habib Rizik Syihab, yaitu di tingkat pertama 4 tahun, di tingkat banding juga 4 tahun. Ya, saya pikir semua sudah ngerti lah. Saya bukan ahli hukum. Saya sama dengan penyiaran awam dalam hal hukum positif. Hukum kitab undang-undang hukum negara, tapi gampangnya melihat, gampangnya merasa adalah orang yang melakukan sesuatu, tindakan sesuatu dan kemudian menimbulkan kerumunan itu yang dipidanakan siapa? Seluruh dunia ini. Hanya satu. Karena itu bukan pelanggaran pidana sebenarnya, tapi diadili, kemudian dihukum 4 tahun. Itu juga seluruh dunia hanya satu ini. Adil atau tidak terserah panjenengan mengatakan adil atau tidak. Bagi saya ini tidak sama dengan yang lain. Padahal Habib Rizik menurut yang saya baca hanya mengatakan setelah diperiksa di rumah sakit Umi itu, kemudian keluar, belum hasilnya belum ada, mengatakan alhamdulillah saya sehat, saya baik-baik atau saya sehat-sehat saja. Hanya gitu, 4 tahun. Lah yang pejabat-pejabat yang kampanye yang mengumpulkan orang itu gimana? Padahal Habib Rizik ini sudah bayar 57 juta loh denda yang di Jakarta. Baik. Jadi soal adil tidak adilnya saya yakin semua sudah bisa menilai, anak-anak kecil ini juga sudah bisa menilai bahwa satu-satunya soal pelanggaran protokol kesehatan yang dianggap melanggar dan diadili dan dihukum 4 tahun itu seluruh dunia hanya satu orang. Maka orang bisa berkomentar macam-macam, ini berarti ada motif dan sebagainya. Ya sudah. Bagi saya bukan itu yang penting. Oke, itu jelas penting, itu sahabat saya. Bagaimanapun saya juga menderita batin bahwa sahabat saya diperlakukan kayak begini. Ini saya juga tentu bukan soal pro tidak pro pemerintah loh, tapi soal ukhuwah, soal persahabatan. Itu teman saya sejak tahun 86 di Mekah, dan saya tahu beliau lurus, orang baik. Ya, koruptor atau bandar narkoba atau ya penjahat seksual misalnya, atau bohong dengan bukti-bukti yang jelas misalnya. Tapi ini bukan bohong itu. Dalam hukum agama seperti itu bukan bohong. Merasa sehat itu hak. Perkara kemudian dokter mengatakan tidak sehat, seperti saya kemarin, saya merasa sehat, ternyata diperiksa dokter, kemudian diketahui hasilnya oh begini. Ya sudah, untuk urusan medis saya serahkan pada dokter, tapi untuk urusan diri saya merasa sehat. Kan berhak toh, boleh toh. Bagi saya yang terpenting adalah kalau penjenengan ngaku beragama Islam, maka pasti penjenengan baca sholawat dalam sholat. Setiap sholat pasti membaca sholawat. Dan sholawat itu memang ada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan Habib Rizik termasuk ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendustakan, oh itu apa-apa, silakan. Di Habaib itu ada dokumen silsilah, jelas sekali urutannya, jelas sekali. Dulu kan ada tokoh yang minta dihabibkan, saya tahu, minta dihabibkan karena perejengannya memang pantas Habib, tapi bukan Habib, minta tokoh ini, tapi memang rodok gak genah. Ternyata ada satu link yang hilang, ya sudah, tidak jadi, tidak ada Habaib yang mau menyetujui, yang menandatangani. Ini penting bagi saya adalah penjenengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum di akhirat, di dunia ini saja penjenengan sudah membaca sholawat berkali-kali. Lalu penjenengan misalnya berbuat zalim kepada keluarganya, bagaimana? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan wafat berpesan itroti al-Islam wal itroti au hakadha qol. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam titip agama dan keluarga. Karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang memang pejuang betul.
Kalaupun ada yang nyimpang, mungkin justru itu yang abal-abal Habibnya. Kalau yang enggak abal-abal, setahu saya lurus. Soal pro pemerintah kontra pemerintah itu bukan urusan Habib, urusan orang, pendapat orang. Bagi saya soal Habibnya ini loh. Saya itu 10 tahun lebih tua dari Habib Rizik, tapi saya terus terang hormat pada Habib Rizik karena beliau putu Nabi, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungkanlah kepada abahnya, kepada mbahnya. Apa ndak sungkan kalau sholat membaca sholawat kemudian cucunya kita zalimi. Jadi sekali lagi saya berharap panjenengan, andai kata ndak setuju dengan Habib Rizik, ndak senang dengan Habib Rizik, diam, itu lebih aman. Diam. Dan mestinya kita juga harus menyadari bahwa kita ini hidup tidak hanya di sini, tapi di akhirat, di padang mahsyar nanti hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah SWT untuk memberi syafaat. Hadisnya sahih, panjang sekali, minta pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, tidak ada yang sanggup membantu umatnya. Nabi Muhammad pun tempo dulu, semoyo sih, semoyo itu mas, ya janji dulu, pokoknya ya semoyo, kan ngerti kan semoyo ya, itulah bahasa Indonesia, semoyo semaya, enggak ada kan. Jadi Nabi Muhammad begitu dimintai umat Muhammad untuk syafaat yang sangat berat nih, 40.000 tahun di kepanasan yang luar biasa di padang mahsyar, 40.000 tahun, bukan 40 tahun, 40.000 tahun. Sudah tidak ada yang bisa mati, orang sudah mati kok. Itu sudah alam lain, tapi memang fisikal, dibangkitkan dari kubur. Kita nanti dibangkitkan dari kubur dan kemudian digiring ke alam, ke padang mahsyar. Datang kepada Muhammad SAW, kemudian Muhammad sujud kepada Allah SWT. Lama sekali, entah berapa hari. Dalam satu riwayat 3 hari. Tapi hari akhirat ya, berarti 3.000 tahun. Wallahu a'lam, pokoknya yang jelas Nabi Muhammad SAW sujud sampai Allah SWT kasihan. Sujud mohon kepada Allah supaya diizinkan memberi syafaat. Sebab tanpa syafaat Nabi SAW, hidup di padang mahsyar sangat berat. Ya lapar, ya panas, ya ndak enak segalanya wis. Kumpul dari situ gak iso mati. Karon yang dunia keluar mati, beres. Tapi di sana enggak. Tersiksa dan tersiksa, sengsara dan sengsara. Nah itu kemudian Nabi Muhammad bangkit, disuruh bangkit Allah SWT, wes lah sujud, wes oke, saya izinkan, diizinkan. Kemudian Nabi Muhammad memanggil umatnya yang bisa diamanati agama dan keluarga, yang bisa menjunjung amanat Nabi Muhammad SAW menjaga agama dan keluarga. Bukan nepotisme ini, wajarlah karena Nabi SAW tahu bahwa keluarga beliau adalah penerus perjuangan Nabi SAW. Ini siapa sih orang yang tidak sayang pada keluarganya? Tentu Nabi Muhammad termasuk itu. Nah, kita nanti kalau kita termasuk orang yang mencintai agama Islam dan mencintai Hituratul Rasul, ya itulah yang dapat hak bisa kumpul. Wah nanti saya nyerobot gak iso. Nanti begitu semuanya disuruh sujud aja, enggak semua bisa sujud kok. Hanya yang biasa sujud itu bisa sujud, kemudian setelah bisa sujud langsung suruh di mafsili sabi itu jalan kiri ke neraka, kanan ke surga, langsung yang bisa sujud ke kanan. Yang enggak bisa sujud ngoyo warep sujud gak iso, kiri plung wis. Astagfirullah, masya Allah.